Yang pertama ialah beban sesuai SNI. Pertama-tama apakah itu beban? Beban adalah gaya luar yang bekerja pada suatu struktur. Jadi kemudian kita lanjutkan dengan kombinasi pembebanan berikut untuk beberapa kombinasi pembebanan, yaitu kemudian untuk spesifikasi atap. Pilihan dari atap spandek ini yaitu harga terjangkau, ringan, tahan lama, dan memiliki nilai estetika dan fleksibilitas. Lalu kita masuk ke dalam sketsa geometri atap. Ini adalah sketsa geometri atap yang kami gunakan. Panjang dari sisi luar ke kuda-kudanya itu 3 meter. Total panjang bentang adalah 9 meter dengan sudut 26 derajat. Inilah tanpa atasnya. Kami menggunakan tipe truss fan double fan atau double fan ya dalam ini ya. Dan lebar truss kami 9 meter, jarak antar trussnya 9, panjang bangunannya 18 meter, berarti ada 6 rangka atap yang tersusun seperti 3 meter. Sudutnya 26 derajat, spandek kami menggunakan spandek 0,4, beban angin kami asumsikan 50 kg per meter kuadrat, dan profil kami menggunakan adalah profil siku tunggal. Masuk ke dalam perencanaan boarding. Apa itu boarding? Jadi boarding itu adalah pembatas yang digunakan untuk membatasi dari si rangka dan si penutup atapnya atau spandek ini. Ini adalah profil boarding yang kami gunakan, 100 x 50 x 20 baja dan spesifikasi yang kami gunakan. Ini adalah atapnya, penutup atap menggunakan spandek, dan beban penutup atap adalah 4,55 kg per meter kuadrat. Pertama yang kami hitung adalah tentunya adalah beban mati. Jadi di sini kami menggunakan dorat sendiri boarding 5,19 kg per meter. Ada berat penutup atap spandek 0,4 itu 4,55 kg per meter kuadrat. Nah, di sini adalah berat sendiri atap 0,6 dikali 4,55 kg per meter kuadrat adalah 2,73 km per meter. Dan di sini berat mati atau di sini kami mengasumsikannya adalah KDL adalah 7,92 kg per meter. Lanjutnya adalah beban hidup. Beban hidup adalah beban yang berasal dari, kami mengasumsikan sini beban hidupnya berasal dari manusia yang bekerja pada atap. Jadi kami mengasumsikan beban hidup ini adalah 100 kg. Maka total beban hidup yang digunakan, karena kita hanya menggunakan satu beban hidup, maka beban hidup yang digunakan adalah 100 kg. Selanjutnya adalah beban hujan. Jadi dalam perhitungannya, pada kesimpulannya beban hujan yang kami gunakan adalah 11,52 kg per meter. Selanjutnya adalah beban angin. Ini adalah beban angin. Kami mengasumsikan beban angin itu 50 kg per meter kuadrat. Ini adalah koefisien tekan 0,3 minus 0,3. Kami mengasumsikan di sini minus dan positif dan negatifnya itu hanya berdasarkan arah, bukan berdasarkan nilai aktualnya. Ini minus 0,3, sumbernya berasal dari SNI 1727/2020. Maka angin tekan yang kami dapatkan adalah 6 kg per meter. Begitu juga angin hisap dengan koefisien angin hisapnya 0,6, maka kami mendapatkan gaya angin hisap yang sebesar 5,4 kg per meter. Dari hasil perhitungan kami, kita menggunakan kombinasi kebebanan yang 1,2D ditambah 1,6L. Dapat MUX, MUY, PUX, dan PUY yang terbesar. Ini adalah perencanaan mengaturnya. Di sini ada kelangsingan penampang boarding, kelangsingan maksimum penampang kompak, dan kelangsingan maksimum penampang non kompak. Ini adalah klasifikasi penampang badan boarding. Di sini adalah klasifikasinya: tinggi pelat, kelangsingan maksimum penampang kompak, kelangsingan maksimum penampang non kompak. Dan yang terakhir adalah perhitungan sifat penampang atau section properties. Nah, ini adalah perhitungannya. Didapatkan CW-nya adalah 54.101.750 mm per 4. Ditinjau kondisi pelelehan. Di sini dapat MNY. Yang ini juga dapat momen nominalnya. Dapat dilihat nilainya di sini 1859, ini 7,92. Ini adalah tinjauan tekuk torsi lateral. Ini adalah perhitungannya. Di sini kita dapatkan LP-nya 935,85 mm dan LC-nya kita dapat 7.973,14. Ini adalah rekapitulasi perhitungannya. Nah, ini adalah tinjau tekuk lokal bagian sayap untuk sumbu lemah atau frame lokal, buckling. Ini dapat MUX dan dapat MUY-nya. Ini adalah tahanan momen lentur. Jadi setelah dihitung ternyata dapat tahan momen lenturnya 0,67, lebih kecil sama dengan 1, berarti tahan momen lenturnya oke. Ini adalah pemisahan ketahanan geser. Ini adalah komponen yang kita hitung. Ini adalah tahanan geser nominal pelat. Ini hasil kita hitung. Ini bagian badan, ini bagian sayap, sumbu lemahnya. Ini tahanan geser pelatnya. Lanjut. Ini adalah yang keempat adalah gaya geser ultimate yang kita hitung. Dapat PUY-nya adalah 1,44 kN per meter. Ini cek ketahanan geser sumbu. Ini sumbu kuatnya atau bagian pelat badan. Ini sumbu lemahnya bagian pelat sayap. Ini adalah pemeriksaan lentutannya, dapat FPX-nya 0,32. Dan ini adalah perhitungan lentutan maksimum akibat beban terpusat. Kita dapat FPY-nya 1 mm. Masuk ke lentutan lokal, kita menghitung, ditentukan bahwa FX totalnya lebih kecil daripada FX izin. Yang berarti kita simpulkan bahwa lentutannya itu aman. Ini untuk sumbu lemahnya, sama juga perhitungannya. FV izin, cari FV total dan FV izin, ditotalkan ternyata FV totalnya lebih kecil daripada FV izin, maka kita simpulkan bahwa itu aman.
Kemudian untuk logika yaitu bagian dari sisi struktur trusnya, ini adalah bentuk dari trust kami tadi yaitu double fund trust. Kurang lebih seperti ini untuk bentuknya. Kemudian untuk pembebanan trustnya itu kami menggunakan asumsi yaitu bahwa setiap beban itu berada pada setiap join. Jadi join 1, join A, join B, join C, D, E, F, G, H, I. Kemudian untuk selanjutnya, kemudian ini adalah merupakan sketsa bentuk atapnya dari bagian atas. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk setiap beban itu kami buatkan pada setiap join. Jadi kami membagikan tadi sisi miring dari atap tadi itu menjadi beberapa komponen yaitu luas ABCD, CDF, EFG, dan GHIJ. Kemudian ini adalah untuk profil siku tunggal. Tadi kami gunakan untuk profil trust kami itu menggunakan siku tunggal dengan dimensi 100 dikali 7 dikali 10 dikali 5. Ini adalah perhitungan beban matinya. Karena tadi kita mengasumsikan setiap di join itu ada beban, jadi beban di P1 sama P7 itu sama. Perhitungannya sebagai berikut. Kemudian dari tadi itu kita mendapatkan rekapitulasi beban matinya sebagai berikut P1 sampai dengan P9. Kemudian ini adalah analisis. Bebannya itu yang kami ambil dari sub 2000. Setelah kami masukkan beban tadi. Kemudian ini untuk gaya batang beban matinya. Kemudian adalah untuk axial force diagram beban matinya. Kemudian untuk perhitungan beban hidup, karena kita tadi mengasumsikan beban hidup itu adalah beban satu kerja yaitu 100 kg atau 0,98 kN untuk setiap join. Selanjutnya ini kita dapat seperti tadi gaya batang dan axial force-nya. Untuk perhitungan beban angin, yaitu tadi sudah menggunakan beban angin 50 kg per meter kuadrat. Untuk koefisien angin tekannya 0,3 dan koefisien angin hisapnya itu di minus 0,4. Ini adalah rekapitulasi dari beban anginnya. Dan kita juga di sini menggunakan beban angin itu hanya dari satu sisi saja. Selanjutnya dalam gaya batangnya dan axial force-nya. Kemudian ini adalah merupakan sebelumnya rekapitulasi dari gaya batangnya yaitu kita itu menggunakan ada 15 batang atau ada 15 elemen. Ini adalah rekapitulasinya. Selanjutnya ini adalah rekapitulasi kombinasi pembebanannya tadi. Kita menggunakan pembebanan 1, 2, 3, 4, 5. Kombinasinya ada 5 untuk detailnya seperti itu. Kemudian ini adalah merupakan kombinasi pembebanannya setelah kita masukkan ke software software itu berikut sesuai dengan yang 5 tadi kombinasi. Selanjutnya ini adalah identifikasi batang tarik dan tekannya. Setelah tadi kita mendapatkan dari software itu kita dapat mengidentifikasinya yang mana batang tarik dan mana batang tekan. Dan didapatkan dari batang bawahnya yaitu maksimumnya seperti berikut: batang atas, vertikal, dan diagonal. Selanjutnya ada perencanaan batang tarik dan tekan, di mana profil yang kami gunakan yaitu profil siku tunggal dengan 100 dikali 100 kali 7 kali 10 kali 5. Berikut elemen yang ada. Nilai H-nya B, R, R2, grossnya juga sudah ada, berat, dan lain-lain. Lalu kita melakukan pemeriksaan pada batangnya, di mana kita mendapatkan nilai batang bawah itu sekian, mendapatkan nilai batang bawah, batang atas, batang vertikal, dan batang diagonal. Lalu kita menggunakan metode belajar yang akan kita gunakan. Kita menentukan spesifikasi bautnya, jarak antar baut, jarak baut kita pilih plat, spesifikasi plat, dan luas penampang itunya seperti yang disini. Kemudian kita juga mencari luas penampang efektif, daya dukung tarik neto, dan daya dukung geser. Setelah kita mendapatkannya, baru kita masuk ke daya dukung kombinasi tarik dan geser seperti berikut gambarnya. Lalu di sini ada nilai neto tarik dan luas penampang bersih gesernya. Belum mendapatkan nilai kerutuan tarik itu ternyata lebih kecil daripada kerutuan gesernya, maka menggunakan rumus berikut sehingga diambil yang terkecil yaitu 177,94 kN. Yang mana kita gunakan untuk kerutuan geser sebesar 0,73, di mana PU lebih kecil daripada P. Dan kemudian ini perencanaan batang tekannya dengan batang 3000 meter. Dengan perhitungan kita melakukan cek lansingan, baru menentukan batang lansingan. Kemudian menentukan kuat tekan nominalnya terhadap cukup lentur dan mendapatkan tegangan kritisnya sama dengan 0,847 F. Lalu menentukan kuatan nominal atau PN, mana dengan nilai 62,02. Lalu kita dapatkan elemen langsing yang tidak termasuk SG buyut dengan nilai sekian. Setelah kita merencanakan, kita masuk ke perencanaan sambungan, di mana sini ada gaya batang yang bekerja A dan B. Garis shielding dulu, ada tahanan dari bautnya, koefisien bautnya dan luas penampang bersih serta tahanan tarik plat. Baru mendapatkan, kita lakukan kombinasi pembebanan sebagai berikut dan mendapatkan hasilnya. Nilai yang diambil itu adalah nilai target sehingga perhitungannya sudah benar. Yang ini adalah join yang B, tadi join A, ini join B, mana ada plat penyambung, garis shielding, rupture, dan berat jenis.
baru kita melakukan perhitungan seperti yang sebelumnya juga. Jadi kesimpulan yang dapat kita lakukan adalah jenis-jenis beban struktural itu ada mati, hidup, angin, dan hujan, beserta melakukan kombinasi bebannya sesuai dengan standar SNI yang telah kita gunakan. Yang kedua, profil boarding kanal C 150/23 yang dinilai itu telah memenuhi semua kriteria keamanan, baik terhadap lentur, geser, ataupun batas ledutan yang diizinkan. Yang ketiga, analisis struktur dengan menggunakan SAP 2000 itu berhasil mengidentifikasi besarnya gaya aksial maksimum pada setiap batang rangka yang mengalami tarik ataupun tekan. Yang keempat, profil siku tunggal 100x100x7 dan juga sambungan baut yang berangkat juga telah memiliki kapasitas yang memadai untuk dapat menahan gaya besar yang bekerja pada batang dan tekan.